Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga di atas meja. Mangga dimakan oleh Aisyah. Salam kenal dengan Kak Eva yang berasal dari Jakarta. 2, 3 menangkap ikan. Adik-adik masih di rumah kan? Apa kabarnya adik-adik yang hebat, yang soleh dan solehah? Semoga adik-adik dan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, Kak Eva akan mendongeng dengan judul Petani Tua dan Burung Camar. Adik-adik yang hebat, perhatikan dan dengarkan baik-baik ya. Kali ini, Kak Eva akan ditemani oleh Aisyah. Oke. Pada suatu hari, di sebuah desa yang sejuk dan asri, tinggallah seorang petani tua yang sangat miskin. Jangankan untuk membeli pakaian, untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari saja, petani tua itu tidak mampu. Bahkan, rumah yang ditempatinya pun terbuat dari gubuk kayu. Kasihan sekali kak petaninya. Iya, kasihan sekali. Siang itu, petani tua merasa sakit di bagian perutnya, dan petani tua itu merasakan kelaparan. Akhirnya, dengan segala upaya, petani tua itu berusaha untuk mencari pekerjaan di pasar. Oh, dia mau cari kerja ya kak ya? Iya, supaya dapat uang dan bisa membeli makanan. Dan akhirnya petani tua itu keluar dari pintu rumahnya. Tetapi betapa herannya dan bingungnya petani tua ketika keluar dari pintunya, petani tua menemukan sesuatu. Menemukan apa kak? Ada apa di depan rumahnya kak? Ada apa? Ya, petani tua menemukan sebutir telur yang besar sekali. Wah, telur siapa itu kak? Telur siapa? Itu dia, petani tua berpikir, telur siapakah ini? Apa mungkin ini adalah telur burung yang tidak sengaja terjatuh di depan rumahnya? Akhirnya, tanpa berpikir panjang, petani tua pun mengambil telur itu dengan perlahan-lahan. Lalu, petani tua meletakkan telur yang besar itu ke dalam tempat wadah dan dilapisi oleh kain yang lusuh. Wah, baik sekali petaninya ya kak. Iya, petaninya baik sekali. Lalu setelah diletakkan di dalam rumahnya, berangkatlah petani ke pasar untuk bekerja. Setiap harinya, petani selalu memperhatikan telur itu. Dilapisinya dengan kain walaupun kainnya lusuh dan ditempatkan di tempat yang memang sudah tidak bagus. Tetapi petani tua itu sangat tulus mengasihi telur tersebut. Hingga akhirnya pada suatu hari telur tersebut menetas. Wah, telurnya pecah kak. Iya, telurnya menetas. Iya, telurnya menetas. Setelah telur itu menetas, petani itu pun kaget. Ternyata hewan yang berada di dalam cangkang telur itu adalah, ayo siapa yang tahu binatang apa yang di dalam telur itu? Ayam kak, ayam. Dinosaurus bisa nggak? Oh bukan, yang di dalam telur itu adalah burung camar. Wah, burung kak. Iya, burung. Akhirnya semakin hari petani tua itu semakin mengasihi, semakin menyayangi burung camar tersebut dengan tulus dan merawatnya dengan betul-betul. Setiap kali petani tua itu pulang dari bekerja, petani tua selalu membawakan makanan ataupun minum untuk burung camar tersebut. Sampai tiba waktunya, burung camar tersebut tumbuh sehat, besar, dan kuat. Wah, sudah besar ya kak dirawatnya sama petani tua ya? Iya, sudah besar. Tetapi petani tua itu berpikir bahwa burung camar itu seharusnya tinggal di alam bebas, bukan di rumahnya yang kecil ini. Dengan hati yang berat dan perasaan yang sedih, petani tua itu pun akhirnya melepaskan burung camar. Wah, dilepasin kak burung camarnya kak? Iya, demi kebaikan burung camar itu. Oh gitu ya. Akhirnya dilepaskanlah burung camar ke alam bebas. Petani tua itu pun merasa senang, walaupun dalam hatinya merasa kesepian kembali. Setelah beberapa bulan dilepaskannya burung camar itu oleh petani tua itu pun jatuh sakit. Beliau merasakan sakit pada tubuhnya. Dan tiba-tiba di suatu siang, bunyilah pintu diketuk. Tetapi karena petani sedang lemah dan sedang sakit, petani tidak bisa membukakan pintu. Terus siapakah yang bukain pintunya?
Sebelum pintu itu dibuka, pintu itu pun terbuka sendiri. Dan akhirnya, kamu tahu siapa yang datang? Siapa, Kak? Yang datang menjenguk petani tua adalah si burung camar. Wah, senangnya burung camarnya masih ingat ya kayak sama petani. Iya, burung camarnya menjenguk petani tua dengan membawa sesuatu di ujung paruhnya. Petani tua itu pun kebingungan. Ada apa di ujung paruh burung camar itu ya? Lalu burung camar pun meletakkan air yang ada dalam paruhnya ke mulut petani tua, sehingga petani tua dapat meminum dari si burung camar. Nah, ketika hari sudah sore, burung camar pun pergi keluar rumah petani tua tersebut. Mau ngapain, Kak? Burung camarnya mau pergi mau pulang ya? Bukan, burung camar lalu menggali tanah semakin dalam. Dan kamu tahu apa yang dilakukannya? Burung camar tersebut menanam benih yang sudah dibawanya sejak tadi. Petani tua itu pun heran. Burung camar itu menanam benih apa ya? Tetapi di balik rasa itu, petani tua sangat bahagia mendapat perhatian dari burung camar. Setelah burung camar selesai menanam benih di pekarangan rumahnya petani, lalu pergilah burung camar meninggalkan petani. Petani tua itu pun merasa sepi lagi, tetapi petani tua itu merasa semangat lagi karena sudah dijenguk oleh burung camar. Terus, Kak, Aisyah dengerin dulu ya. Oke. Keesokan paginya, ketika petani tua ingin keluar dari rumahnya, betapa terkejutnya petani tua. Kenapa, Kak? Kenapa petaninya kaget, Kak? Iya, karena Aisyah tahu. Apakah Aisyah nggak tahu? Karena benih yang ditanam oleh burung camar kemarin tumbuh subur dan lebat buahnya. Wah, Masya Allah, kok bisa ya, Kak? Iya, maka dari itu petani tua itu pun bingung bagaimana mungkin bisa dalam satu hari pohonan itu tumbuh dan buahnya lebat. Memang buahnya ada buah apa, Kak? Buahnya ada buah apel. Oh, buah apel enak tuh, Kak. Iya. Lalu petani tua pun mencoba satu buah apel tersebut. Dipetiknya dari pohon tersebut, lalu dimakannya oleh petani tua. Betapa kagetnya petani tua ketika merasakan badannya tampak sehat dan tampak semangat juga segar kembali. Lalu karena penasaran, petani tua pun mengambil satu buah apel lagi dan dimakannya kembali. Oh, apelnya enak kan, manis? Ya, apelnya manis. Lalu setelah petani tua mencoba dua buah apel, badannya yang tadinya sakit, yang tadinya lemah, petani tua langsung merasa sehat dan kuat. Wah, itu karena makan apel ya, Kak? Iya. Akhirnya petani tua pun menamakan pohon tersebut dengan pohon dewa. Lalu petani tua pun berpikir agar buah apel yang tumbuh lebat di pekarangan rumahnya harus dijual di pasar. Akhirnya setelah beberapa minggu, dalam setiap harinya petani tua menjual buah-buah apel yang segar tersebut ke pasar. Alhamdulillah ya, Kak ya. Iya, alhamdulillah akhirnya petani tua itu mempunyai penghasilan dan sedikit demi sedikit kehidupannya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Nah, adik-adik dan Aisyah, coba siapa yang tahu apa yang bisa kita petik dari cerita petani tua dan burung camar ini? Aku tahu, Kak, aku tahu. Iya, Aisyah tahu apa? Yang pertama itu kita harus ikhlas kalau menolong orang lain, sehingga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Iya, pintar. Aisyah hebat. Lalu pesan yang kedua? Pesan yang kedua aku juga tahu, Kak. Apa? Kita harus selalu makan buah supaya sehat. Iya, pintar. Dan ada satu pesan lagi, yaitu kita harus tahu balas budi terhadap orang ataupun makhluk lain yang telah menolong kita. Iya, betul. Baiklah adik-adik yang hebat, sampai di sini dulu dongeng dari Kak Eva dan Aisyah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi dengan Kak Eva dan Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.